Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum. Bung Yandri sebagai tuan rumah. Kalau Anda baca atau orang menafsirkan sebetulnya apakah pernyataan Prabowo jangan mengganggu itu sinyal awal Bapak Prabowo itu anti terhadap kritik? Enggak, saya ulangi lagi, enggak usah ada yang khawatir dengan pernyataan. Enggak usah khawatir. Enggak usah, karena pidato Pak Prabowo itu kan 45 menit, ya kan? Dia bilang bahkan secara khusus Pak Prabowo itu menyebut saya akan menjadi presiden seluruh anak bangsa. Termasuk yang disebut apa? Sumbar dan Aceh. Itu kalau saya tidak salah dengar 3 kali disebut Sumbar dan Aceh. Dimana kan Pak Prabowo kalah kan? Saya akan tetap membangun, tetap akan melayani anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat. Itu artinya Pak Prabowo sebelum dilantik tanggal 20 Oktober, ya kirim pesanlah kepada anak bangsa, kontestasi sudah selesai. Kan? Kalau mengkritik boleh. Boleh? Boleh dong, visi misi sudah ditawarkan kepada rakyat. Yang dipilih oleh secara mayoritas kan visi misinya Pak Prabowo kan, sama Mas Gibran. Nah oleh karena itu kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk melaksanakan visi misi itu. Salah satunya misalkan makan gratis, makan siang gratis. Nah itu perlu kita dukung. Kalau mengganggu itu tafsirnya apa kalau menurut Anda? Enggak, kalau saya mengganggu itu yang pakai pokoknya itu, menurut saya. Pokoknya, oh, oke. Pokoknya pemerintah salah semua itu nggak boleh dong. Ini kan negara-negara kita, kita sudah setuju dengan demokrasi. Siapa yang menang ya kasih kesempatan, mengkritik ya boleh, ngasih saran boleh, ngasih masukan boleh. Di internal pemerintah pun boleh ngasih saran, tapi kata Bang Nanti caranya mungkin yang berbeda. Jadi menurut saya tidak ada celah satupun kita khawatir dengan Pak Prabowo terhadap anti kritik, nggak ada. Nggak ada, karena ya berapa kali kita baik yang acara tertutup dengan PAN maupun secara terbuka diliput oleh media massa, saya tidak melihat Pak Prabowo itu anti kritik. Bahkan kalau kita lihat siapa sih yang paling keras mengkritik Pak Prabowo? Dia boleh panjang, gue pendek-pendek. Oh, ya, sebentar, nanti ya, kasih lagi. Ya enggak, misalkan waktu kampanye kemarin, serangan Pak Prabowo itu luar biasa. Pak Prabowo enjoy aja, nggak ada masalah. Oke. Jadi menurut saya sudah teruji Pak Prabowo, nggak usah ada khawatir. Nggak usah khawatir. Mbak Wiwi, Anda sebagai peneliti di BRIN, khawatir nggak sih dengan jangan mengganggu itu? Iya, menurut saya mungkin ini ada Mas Daniel ya, harus hati-hati ya, karena bagaimana hati-hati apanya? Karena ini kan jadi presiden. Oke. Presiden itu, sistem presidensial itu separuh kata-katanya akan menjadi peraturan. Jadi kita itu sangat menghormati. Maka tadi kan Mbak Lulu mengatakan karena yang mengatakan Pak Prabowo jadi meaningful, sangat bermakna, dan itu yang menimbulkan perdebatan dan ditanggapi, disoroti. Ada yang nggak ada masalah, tapi ada banyak yang mengatakan bahaya ini, gitu kan? Jangan-jangan tidak hanya anti kritik, ini kecenderungan top down dan militeristik nanti, gitu kan? Bahaya tuh. Nah, otoritarian. Contoh. Lah maka oleh karena itu saya juga ngomong ke Mas Daniel, memang apapun bunyinya, seorang presiden harus dalam bertutur kata dan bertindak itu proper. Jadi hati-hati betul. Karena ini Indonesia kan masa transisi ya. Oke. Kita itu akan mengejar 100 tahun Indonesia emas. Maka prakondisi itu yang harus dibangun oleh pemerintah yang dalam hal ini saya percaya Pak Prabowo punya obsesi yang luar biasa untuk membangun Indonesia itu melaju gitu ya. Tapi bukan berarti lalu membungkam nantinya nggak boleh itu civil society ngomong kritis dan sebagainya. Lah sekarang apa kontrak politik kita? Kalau tidak akan berubah nanti tahun depan kan gitu. Oke, baik Bung Adian. Ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa kritik-kritik dari Pak Prabowo. Dulu ada namanya undang-undang subversif. Udah dicabut. Sebentar. Ya. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi itu tindak pidana subversif atau tidak. Sampaikan itu pada 4 mahasiswa yang meninggal di Makassar hanya karena menolak uang PT-PT angkutan umum naik Rp50. Sampaikan itu pada Bitor Suryadi yang harus dipenjara 6 tahun hanya karena meminta tarif listrik tidak naik. Sampaikan itu pada korban-korban yang dituduh subversif. Bagaimana kemudian aturan main negara ini ketika sudah ada unsur-unsur dan aturannya pun kekuasaan bertindak semena-mena. Sampaikan itu pada Marsina yang cuma minta upah dinaikkan harus dibunuh. Sampaikan pada Udin Bernas yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik, dia mati dibunuh juga. Oke. Sampaikan pada mereka.
Nah, itu undang-undang subversif yang jelas aturannya, ya jelas tafsirnya, jelas unsurnya. Pelanggarannya banyak. Oke, sekarang Mengganggu ini apa unsurnya? Apa tafsirnya? Apa dasar hukumnya? Sehingga kita punya alat ukur bersama. Ini mengganggu atau tidak? Nggak ada. Yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari. Apalagi yang tidak. Nah, ini jangan dipakai lagi. Oke, baik. Bagaimanapun juga, ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan Orde Baru, kekejaman Orde Baru. Ada kasus Jenggawa, ada kasus Kedung Ombo. Waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi tidak cuma Rp100 per meter persegi. Kemudian dam dibuka dan banjir membanjiri lahan mereka sampai kemudian mereka tenggelam rumah-rumah. Oke. Mereka menolak bertahan di Kedung Pring dan mereka dianggap mengganggu. Bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu? Oke, baik, Bung Adian. Nah, tafsir ini harus Bung Daniel, jelas. tafsir soal mengganggu itu sebetulnya batasannya apa sih Dan sebenarnya? yang harusnya klarifikasi Prabowo loh. Oke, biar Daniel dulu, Prabowo nggak ada. Gua kan Oke, jubir. Oke, jubirnya dulu. Prabowo. Harusnya memang untuk meningkatkan nilai lu di mata Prabowo kita nurut-nurut aja gitu. Oke, silakan Bung Daniel. Apa batasannya? Sebenarnya sudah jelas tadi penjelasan saya terkait tafsir itu. Yang jelas yang dimaksud Pak Prabowo mengganggu itu tadi tidak antagonisme, nalar antagonisme itu kan dibangun apapun yang disampaikan oleh Adian misalnya, Bang Adian ini berseberangan dengan hak saya hari ini, itu salah. Nah, itu nalar antagonis. Pokoknya yang keluar dari mulut seorang Adian itu salah. Yang paling benar itu saya. Nah, jadi tidak terjadi dialektika dalam konteks pemahaman Pak Prabowo terkait dengan mengganggu tadi. Itu jangan sampai dia destruktif. Jadi dia harus konstruktif, membangun dialektika. Sebenarnya kan perspektif adanya pressure group itu adalah dalam rangka membangun dialektika, melakukan peningkatan kualitas kerja, kualitas demokrasi. Nah, itu yang ingin dimaksud oleh Pak Prabowo. Berulang kali saya tanya ke Pak Prabowo, diksi mengganggu ini seperti apa? Diksi yang mengganggu itu tadi, jangan muncul terus menerus dalam perspektif kita dalam kontestasi politik itu pokoknya benci. Masa Pokoknya munculnya diatur, dendam nggak boleh dan terus menerus, sebagainya, 2 kali gitu. cukup, 3 kali cukup. Oke. Tapi ini ya. Jadi nggak boleh itu nggak boleh yang ekstrim lagi konsisten loh. itu konsisten Jangan benci itu terus-menerus. nggak boleh. Oke. Jadi berapa kali? 2 kali aja. Oke, baik. itu bahaya Baik, Pak Dulu, juga, silakan. Bang. Silakan, Pak Dulu. Pak Dulu, silakan. Saya kira begini ya, begitu kata keluar itu memang katanya gini, kita udah nggak bisa memilikinya lagi. Nah, itu artinya publik memang Menafsirkan secara bebas sendiri. untuk kemudian menafsir. Nah, ini memang ada kesempatan sih bagi Pak Prabowo. Saya nggak tahu ya beliau akan menyampaikan di tempat mana, tetapi bahwa beliau menjamin betul bahwa kebebasan berekspresi itu memang ada tempat. Bahwa beliau juga memiliki komitmen untuk merawat demokrasi kita ini makin matang, makin matang. Itu artinya bahwa setiap kritik itu justru sesuatu yang berharga gitu loh. Itu adalah semacam kekayaan yang itu seharusnya justru kita rawat bersama itu. Kenapa tadi dibilang ya bahwa ada perjalanan demokrasi kita yang tiring, yang melelahkan, bahkan yang kemudian messy, karena justru kekuatan check and balances itu ada yang ditekan, ada yang ditindas. Sehingga kemudian pemerintah memiliki satu kuasa tunggal dan punya tafsir tunggal tentang apa yang dianggap baik oleh pemerintah, apa yang kemudian dianggap benar oleh pemerintah. Nah, itu yang berbahaya, Pak. Oke. Karena kita punya perjalanan panjang, sehingga kenapa Saya pikir kemudian kalau pakai perspektif Mbak Lulu ini PKB cocok jadi oposisi. Oke, jadi Gak penting soal itu, saya bilang dari tadi ini adalah pendapat saya ya. Saya kira itu banyak sekali Iya. lah orang-orang dan teman-teman Tapi kita kalau seperti misalnya itu. dibalik gini, kalau Nah, misalnya ini juga bahaya juga cara berpikir. kalau misalnya begitu. dibalik, Ya. kalau misalnya balik begini, lalu rakyat bersama-sama bilang pemerintah jangan mengganggu. Bagaimana? Oh iya harus. Sebentar. Memang rakyat harus ngomong begitu. Sebentar. Artinya jangan mengganggu itu apa? Jangan korupsi. Oh iya. Jangan semena-mena. Iya, betul. Jangan manipulatif. Betul. Jangan pakai Betul. bansos buat pemilu dan Harus. sebagainya, kan seperti itu. Iya, harus Oke. begitu. Nah, kalau kemudian semua menggunakan kata-kata yang tidak ada alat ukurnya di undang-undang, apalagi oleh kepala negara yang katanya akan dilantik Prabowo ini, ya gak?
Bahaya nggak buat rakyat? Menurut saya nggak Bahaya, bahaya, Bung Adian. Inilah forum dialektika yang muncul. Tidak bisa. Enggak, di alam demokrasi Dialektika. dialektika itu adalah bagian penting membangun Dialektika yang kesepahaman disampaikan itu, oleh gitu loh. presiden yang konon terpilih itu, Ya, oke? memang terpilih. Enggak, karena belum dilantik. Yang konon terpilih itu, Udah terpilih tidak, itu. tidak Sah bisa Terpilih kemudian. belum dilantik. Jangan Tidak. pakai konon. Ini mengganggu nggak ini? Bahasa konon mengganggu nggak? Enggak, mengganggu itu. Enggak, nah itu. Ya, oke ya. Jadi Sedikit memang mengganggu lah banyak itu. tafsir yang Sekarang berbeda soal mengganggu. diksi mengganggu. Kita Tapi harus kalau seandainya WhatsApp dulu, check and Daniel. balance, Ya, check kita and WhatsApp balance-nya dulu. kemudian tidak. Biar gua Jadi ngomong wajib ini kita ganggu bahas nih, setelah jeda gitu. berikut ini.